Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan, itu mahal harganya, saudara. Karena diampuni oleh Tuhan artinya, saudara dan saya tidak lagi dihukum dan tidak lagi mengalami kebinasaan. Saudara, seberapa kita menghargai pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, marilah kita selalu menjadi orang percaya yang menyadari betapa mahal apa yang dia perbuat kepada kita. Sehingga kita selalu, apapun dalam hidup kita, selalu kita bersyukur kepadanya. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sampai hari ini, ada saja orang yang berpendapat bahwa Tuhan itu kasih. Oleh karena itu, dia tidak mungkin menghukum manusia, apalagi menghukumnya dengan hukuman yang kekal. Saudara, mereka berpendapat bahwa Tuhan itu pasti mengampuni kita jikalau kita minta ampun kepadanya. Saudara, itulah jalan yang dipikirkan manusia yang merupakan hasil logika yang coba dibangun oleh manusia. Dengan dasar seperti itu, maka manusia berpikir bahwa tidak masalah engkau memiliki kepercayaan apapun. Karena dalam segala kepercayaan ketika engkau datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan pasti mengampunimu. Dan engkau pasti tidak binasa. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Saudara, apakah demikian Tuhan memandangnya? Saudara, mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus sebenarnya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 22 sampai 25. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada bangsa Yahudi. Saudara, mengapa demikian? Karena bangsa Yahudilah yang dipercayakan firman Allah, yaitu perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama, Allah menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang adalah juru selamat. Saudara, jikalau perkataan ini adalah terkait dengan bangsa Yahudi, apakah perkataan ini hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi? Saudara, tidak demikian. Karena kita tidak boleh lupa mengapa Allah memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang baik, bukan karena dia bangsa yang benar, atau bangsa yang besar. Tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan kepada mereka dengan satu tujuan, supaya melalui mereka, bangsa-bangsa lain boleh mengenal keselamatan yang daripada Tuhan. Yaitu melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama tentang dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah datang dan firman-Nya telah dinyatakan. Oleh karena itu seorang pun tidak dapat lagi berdalih akan dosanya karena menolak dia. Karena barang siapa membenci Yesus Kristus, ia juga membenci Bapa di surga. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memang kasih. Dan Allah yang kasih itu adalah Allah yang mengasihi manusia. Dan kita tidak boleh lupa,
Allah yang adalah kasih, adalah Allah yang mengasihi manusia, dan Allah juga menyatakan kasih-Nya. Ia bukan sekedar Allah yang adalah kasih dan mengasihi, tapi menyatakan kasih-Nya. Dan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya? Saudara-saudara, dengan Allah mempersiapkan juru selamat bagi manusia yang berdosa. Dan karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah telah menubuatkan secara detail juru selamat seperti apakah yang akan datang. Dan itu terdapat di dalam Perjanjian Lama. Dan ketika Yesus datang, orang-orang Yahudi tidak mau terima Dia. Maka Yesus berkata, "Aku telah datang dan aku telah menyatakan siapakah diriku melalui firman-Nya. Sehingga mereka tidak punya dalih akan dosa mereka. Karena mereka menolak Yesus, membenci Yesus." Maka Yesus berkata, "Jikalau seorang membenci Dia, maka dia membenci juga Bapa di surga." Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah ekspresi daripada kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Dengan mengorbankan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. Dan itulah satu-satunya jalan keselamatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia menolak Yesus, maka dia menolak kasih yang begitu besar. Maka upahnya tidak lain adalah kebinasaan kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu kasih. Dan Allah itu mengasihi. Tetapi jangan lupa, Allah yang kasih, Allah yang mengasihi, Allah menyatakan kasih-Nya yang besar itu di dalam Yesus Kristus. Disitulah mengapa ketika manusia tidak menerima Yesus Kristus, dia mengalami kebinasaan dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus menyatakan siapakah Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sebagaimana yang Yesus Kristus lakukan. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini, "Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya melalui kesaksian Bapa di surga. Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya dengan Dia mengingatkan akan nubuatan Perjanjian Lama. Namun Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya melalui pekerjaan-pekerjaan Dia kerjakan. Saudara, mengapa demikian? Karena Perjanjian Lama memberitahukan apa yang akan dilakukan Mesias ketika Dia datang. Dan itu secara jelas dinyatakan. Supaya orang tahu, melalui pekerjaan-pekerjaan itu mereka ingat akan firman Allah. Ketika Mesias datang, Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan Yesus berkata, tidak seorang pun melakukan pekerjaan itu. Mengapa? Karena apa yang Yesus lakukan, begitu banyak mujizat, begitu banyak tanda, yang tidak pernah ada seorang manusia dapat melakukannya. Bahkan Alkitab berkata, jikalau mau mencatatnya, tidak cukup bisa mencatatnya. Karena terlalu banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi sudah melihat semuanya itu. Namun mereka tetap tidak percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini, berapa banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus? Karena mereka salah informasi mengenai siapa Yesus. Mereka tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, karena mereka tidak membaca kitab suci sungguh-sungguh. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka prejudice kepada kekristenan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rugilah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh meneliti kitab suci dan serta-merta berkata, saya tidak percaya, bahkan saya membenci Yesus Kristus. Karena saudara, upah daripada semuanya itu adalah kebinasaan. Barang siapa membenci Yesus, dia membenci Allah juga. Saudara, tidak ada jalan lain. Karena Tuhan sudah menyatakan satu-satunya jalan secara jelas
Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa berdalih dari dosanya. Hanya Yesus, jalan satu-satunya untuk diampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diteguhkan iman kami sebagai orang percaya. Hanya satu-satu jalan kami diampuni. Kami mendapat keselamatan hanya dalam Yesus. Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Jikalau kami tidak menghargai apa yang Tuhan sediakan, kami menjadi orang yang berdosa karena kami tidak percaya kepada rencana dan kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak menjadi orang yang tidak bijak. Kami tidak tahu apa-apa, kami belum meneliti dengan baik, kami belum membaca dengan baik, tidak mendapat informasi yang baik, kami dengan serta-merta menolak. Tapi tolong kami menjadi orang bijaksana, kami membaca firman Tuhan, membaca Alkitab baik-baik, dan kami melihat sesungguhnya Yesus Kristus Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.